Oke, ini ada malam penentuan. Apakah emas akan terkoreksi sampai menutupi gap yang sempat terjadi di Senin pekan ini atau bahkan Senin pekan lalu? Karena kita pernah melihat data menunjukkan angka yang relatif kuat untuk tingkat pengangguran, tapi sementara NFP relatif lebih lemah. Jadi CPI mau tidak mau akan menjadi penentu apakah nantinya akan terjadi koreksi tajam atau hanya koreksi sementara. Di sisi lain, kita juga perlu pertimbangkan terkait dengan dampak dari geopolitik yang masih tidak menentu dan beberapa faktor lain yang mungkin akan menunjang dari pergerakan sentimen ke depan. Ini dia ulasannya. Oke, di sini kita melihat dari dampak pergerakan US Treasury Yield. Dan ternyata sampai saat ini atau sampai sore hari ini, kalau kita perhatikan angkanya atau arealnya masih relatif bergerak di atas resisten atau di zona resisten, walaupun tidak serta-merta lebih tinggi daripada resisten dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Nah, cuman masalahnya di sini adalah kita perlu waspada dengan data CPI. Saya kemarin sempat mengatakan kalau ternyata CPI-nya relatif lebih rendah, maka kemungkinan kita akan dapatkan dia tertekan kembali turun. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang terjadi adalah data relatif lebih tinggi, berarti kita akan lihat dia lanjutkan kenaikan dan possibility-nya adalah mencapai level 4,3% dalam 1 atau 2 hari berturut-turut ya. Jadi harapannya di sini adalah kita baru akan ketahuan posisi ataupun penentunya adalah dari data CPI nanti malam. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita juga akan lihat dari dampak US Treasury Yield terhadap US dollar. Untuk saat ini, kalau kita perhatikan dengan penurunan kemarin, itu disebabkan oleh independensi bank sentral yang terganggu kembali karena kasus yang didakwakan kepada Ketua Fed Jerome Powell. Tapi hari ini kita melihat dia agak sedikit pulih. Jadi kita lagi-lagi kita tandai bahwa ini tergantung dari posisi data CPI. Kalau seandainya kita asumsikan bahwa yang terjadi adalah CPI lebih rendah daripada ekspektasi, lagi-lagi saya ingatkan kita mungkin akan melihat data menekan kepada US dollar. Berarti penurunan ataupun pelemahan itu akan disambut positif untuk emas. Di sisi lain, kalau dampaknya adalah inflasinya lebih tinggi, ya otomatis mau tidak mau dia akan melanjutkan kenaikan tersebut dan dalam 1 atau 2 hari berturut-turut mungkin kita akan lihat upaya dia untuk lanjut kenaikan ataupun menguat sampai ke level 100. Nah, tentunya ini akan berdampak pada psikologis market yang mungkin akan mengharapkan apakah penurunan suku bunga akan berlanjut atau tidak. Oke, kita telusuri lebih lanjut terkait dengan pound sterling terlebih dulu. Karena memang US dollar sedang mengalami penguatan, Anda bisa lihat di sini apa yang terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan. Apa yang terjadi dalam 1 atau 2 hari ke belakang, dia rebound, tapi kemudian dia stuck di zona yang kita tandai. Sebetulnya ini sudah tidak heran ya, karena kemungkinan dia penurunan, lalu kemudian tertahan di zona support, rebound sebagai ya mungkin kategorinya rebound sementara atau technical rebound. Tapi kita lihat di sini saya gunakan Fibonacci retracement dari areal 1.3560-an sampai ke 1.3390-an. Dan rebound tersebut masih berada di bawah 61,8. So ini adalah normal correction ataupun normal pullback. Kalau begitu, dampaknya harusnya kita masih melihat dampak dari pembalikan arah yang kita kategorikan dari ascending broadening wedge tersebut. Nah, otomatis di sini setelah naik di sini diharapkan tidak lanjutkan kenaikan, melainkan dia lanjutkan penurunan dan secara bertahap tembus di bawah 1.3390-an. Kalau ini yang kita harapkan terjadi dalam 1 tahun dari ke depan, ya otomatis kita akan dapatkan penurunan lebih lanjut sampai teritori 1.3270 atau bahkan 1.3240. Nah, kira-kira apakah nanti akan berdampak positif atau negatif untuk CPI? Ini juga tergantung dari data CPI Amerika. Kalau seandainya dolar Amerika mengalami penguatan lebih lanjut, kita akan dapatkan ini sesuai dengan petunjuk ataupun ekspektasi kita. Sebaliknya, kalau ternyata data CPI membuat dolar bergerak melemah, maka kita harus waspada ini kembali ke atas dan mungkin saja kembali melirik areal 1.3490-an atau bahkan 1.3520. Kalau sudah seperti itu, berarti efek dari ascending broadening wedge akan terhenti dan probability akan gagal karena berarti dia turun terakhir cuma sampai 1.3390-an dan akhirnya dia berbalik arah. Berarti nanti kita akan sesuaikan kembali target yang memungkinkan untuk pound sterling. Tapi untuk saat ini, saya asumsikan bahwa ini adalah technical rebound only, lalu kemudian dampaknya harusnya kembali mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari crude oil, hari ini kalau kita perhatikan dampak dari ketegangan geopolitik yang tidak menentu, kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan potensi double bottom. Dan Anda bisa lihat di sini double bottomnya yang miring ke atas, neckline-nya sudah mulai bergerak di tembus ya. Berarti harusnya ini adalah lanjutan kenaikan. Ukuran atau targetnya adalah sesuai dengan ketinggian dari bottom tersebut dan berarti kita sudah ukur di situ adalah sampai area $62.
Tapi dengan catatan ya, potensi dari 60.50 adalah resisten kuat. Jadi hati-hati kalau sampai dia gagal tembus, berarti mau tidak mau area 62 ataupun bahkan 61 atau bahkan lebih tinggi itu harus tertunda. Nah, sepertinya yang perlu kita ketahui juga adalah dampak dari geopolitik yang sampai saat ini belum ada kabar apakah Amerika akan menyerang dalam waktu dekat kepada Iran apa tidak. Yang jelas sejak penerbusan dari 58.80, 59.30 berarti harusnya kita secara teori mendapatkan level $60 dalam waktu dekat. Nah, di grafik 4 sangat terlihat di sini alurnya yang saya harapkan adalah kalaupun terjadi kenaikan maka opsinya dua. Posisinya apakah dia lanjut dengan penembusan, berarti kita follow buy langsung dengan asumsi bahwa target 61 ataupun 62 itu sangat layak dicapai. Tapi sebaliknya bisa juga skenario kedua. Pullback terlebih dulu, mungkin 59.30 ataupun bahkan level 58.70, baru kemudian kita dapatkan untuk dorongan kenaikan yang jauh lebih kuat. Nah, tentunya ini belum terlepas dari situasi geopolitik. Bagaimana dengan data CPI nanti malam? Ya, termasuk posisinya adalah kalau misalkan itu melemahkan US dollar, maka kenaikan ini masih bisa lanjut di atas 60.30 dan itu berarti saatnya Anda follow buy. Tapi kalau misalkan ternyata ada cenderung kemungkinan dolar akan relatif menguat, maka biarkan dulu dia terkoreksi sehingga akhirnya baru kita lakukan buy di 58.70 ataupun bahkan 59.30. Oke, kemudian berlanjut dengan dampak yang tentu saja akan sangat sensitif dan ultra sensitif kepada emas. Oke, kalau Anda ingat dengan apa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, kita pernah mendapatkan area kenaikan, kemudian dia terjadi correction. Koreksinya terjadi dalam 2 atau 3 hari berturut-turut, dan itu kaitannya dengan menunggu data ekonomi. Kemudian akhirnya pecah dengan konteks bahwa dia laju kemudian dia akhirnya rebound dan akhirnya tembus di zona resisten. Itu pun dengan catatan waktu hari Jumat, pemicunya adalah data ekonomi sudah diprediksi akan relatif lebih kuat, kemudian dia turun terbatas, lalu kemudian mereka kembali fokus dengan geopolitik, sampai akhirnya dia pecah langsung kemudian melanjutkan kenaikan sampai terakhir level tertinggi baru adalah 4630. So, saya akan menganggap ini akan mirip dengan skenario hari Jumat, teman-teman. Jadi artinya, area yang terjadi di sesi Asia sampai ke sesi Eropa atau bahkan menjelang rilis data, saya asumsikan akan mirip dengan apa yang terjadi di hari Jumat. Jadi asumsi saya adalah dia biarkan dia seperti ini, turun ataupun correction, lalu kemudian di level tertentu kemungkinan demand akan mulai meningkat. Sehingga akhirnya kalau memang ternyata datanya sudah sesuai ekspektasi, misalkan anggaplah naik 2,7 atau mungkin 2,8%, itu berarti tidak terlalu mengkhawatirkan market, sehingga nantinya kita punya kesempatan untuk melihat dia lanjutkan kenaikan ataupun bahkan rally yang sempat tertunda kemarin. Dan kalaupun misalkan angkanya relatif lebih tinggi, maka asumsi saya adalah di atas 3,0%. Kalau itu yang terjadi, possibility-nya adalah kita akan lihat penurunan ataupun koreksi itu lebih lanjut sampai ke zona 4450-an atau minimal di bawah 4490-an. Tapi di sini yang harus Anda waspadai adalah kemungkinan dampaknya sudah diminimalisir. Kemudian ingat, waktu di hari Jumat kemarin, yang menyebabkan dia mengalami kenaikan itu adalah di atas jam 9 malam, mereka langsung fokus kepada geopolitik. So, hati-hati. Setelah ini mungkin demand akan mendorong kembali naik, sehingga saya harapkan Anda sudah ubah strategi atau setidaknya Anda exit dari posisi sell, seandainya Anda mendapati CPI jauh lebih tinggi. Nantinya di atas jam 9 malam atau bahkan lebih malam, Anda harus waspada dengan kondisi geopolitik dan selama ketidakpastian tersebut masih ada, dorongan itu masih tetap bisa terjadi. Walaupun dengan catatan dia turun agak koreksi lebih tajam.